Buruh yang bergetar tentunya untuk menyaksikan game kedua Tas. Are you ready, Tas? Oh, ready. Ya, saya lagi mengerti bagaimana perasaan Tas. Saya juga merasakannya karena salahkah kita berharap bahwa M-Series akan ke Indo lagi? Udah pasti ke Indo M-Series. Tenang. Sekarang kita punya Aurora. Nah, M-Series udah pasti ke Indo. Bukan, pialanya Pak. Oh ya, pialanya Iya. pasti ke Indo. Pialanya kan di Indo. Tapi stay belum tentu. Benar. Makanya saya bilang tenang. Saya percaya dengan Onyx ID dan juga Aurora. Oke. Aurora. Aurora. Ya. Oke, Hayabusa diambil tapi kemungkinan besar Alice akan diambil juga untuk alter ego kalau mereka mau ngebawain Alice ya. Karena Glue sudah di-ban di sana. Bahkan 3 hero yang di-ban dengan alter ego. Ini hero-heronya Ludwig semua. Atau Yuzong. Esmeralda Gold mungkin. Atau Yuzong dulu kali ya Tas ya? Tadi Bisa jadi Yuzong. Kayaknya Yuzong, mungkin ya? ngambil Alice karena Alice lawan Haya bisa dibilang lumayan enak di Haya ya. ya lumayan enak di Haya. Iya. Dan Haya juga lumayan bisa dodge ya untuk beberapa inisiasi yang bisa dilakukan sama Alice. So far kalau kita ngomongin Alice juga kayaknya yang paling dinamis sama Gatot. Alice Gatot Iya, juga combo ya. Gatot. Sama Alice laku banget di PH kan karena buat ngedinai jungle tank juga kan. Iya. Karena jungle tank dipegangin sama Alice lumayan nyaman. Gak bisa mati lah turtle-nya pas turtle 1 Alice itu. Iya. Exorcist of the Ya, Nah, Dragon Yuzong Ruby. Spirit. Ruby RT. Yuzong sama Ruby ya. Ini udah ada setup mau main Kimi kan kayaknya. No one can take you from Kalau kita me. melihat dari setup seperti ini karena mereka masih bisa bermain dengan tadi metode Hyper Academy tapi diambil. Ya. Langsung steal pick pasti. Bahkan ada Cici juga ya yang dipegang dengan Onyx. Dan alter ego mereka belum mengisi jungle-nya. Jadi Ruby-nya juga masih belum tentu ada di goal nih Romer. Available untuk Ruby mungkin meskipun nggak terlalu sering kita lihat sekarang. Ini Tas mungkin kalau kita ngomongin soal Hyper Academy lane ya. Biasanya kan ya mau itu Hayabusa, mau itu Lancelot sebagai jungler, Kimi atau Zuxin yang bakal pegang Sky Pierce. Kalau Zuxinnya di ban, Kiminya diambil Tas. Ada option lain nggak? Harusnya di 3 ini tetap jungle sih atau enggak roamer ya. Jungle roamer sih menurutku. Kenapa? Karena mid lane di sini udah sisaan doang sih kayaknya. Gak ada yang prio banget. Ya. Kayaknya harus ngambil jungle karena jungle-nya bisa dilihat sangat dikit ya. Lancelot, Joy, Ya, udah pasti Lancelot seperti yang saya bilang. habis. Ini udah kelihatan dari 3 pick atas. Apakah ada yang berbeda Tas dibandingkan dengan game yang pertama nih? Kalau mungkin dari subjektifnya Tas. Kalau dari subjektifnya ya, dilihat AE udah mau kuatin strong kiri kanannya sih. Kayak udah ngambil hero nyamannya aja gitu. Oke. Nggak dinaik Kalea juga. Dan ada Jif. Mungkin Lunox kali ya yang nanti bakal ditarget. Karena kayaknya kalau potensi dari Lunox di Alter Ego kayaknya masih terbuka walaupun Kaleanya udah ditutup sebenarnya. Lumayan bagus ya. Cuman di sini harus kuatin midnya AE karena main Lancelot harus dibantu lah harusnya. Oke. Dan ini kita juga di Grand Final kedatangan Ayah Celi. Waduh. Jadi Wow. menarik juga ya melihat Sally Boy setelah 10 season terakhirnya dia yang hampir mengukir sejarah. Sekarang dia yang mau ngeliat nih penerusnya di Alter Ego yang akan on the way untuk membuat sejarah. Ya tapi kalau kita lihat dari map yang dipakai juga kan Dangerous Grass. Dan win rate yang sangat besar sebenarnya untuk mungkin secara map usage-nya ya. 75% untuk Alter Ego. nih. Alter Ego, iya. Ini win rate yang lumayan tinggi sebenarnya. Iya. Perlukah kita ada ekspektasi Tas untuk menunjukkan Hellcard di sini atau nge-ban Hellcard-nya di sini? Bisa jadi main Halcard, bisa juga midnya mau priority kayak Selena gitu. Mungkin Selena sama Chow gitu. Atau Selena Grok mungkin lumayan bagus. Selena Grok ya. Oh, atau gimana kalau misalkan kita ngomongin soal Lunox dan Grok? Bisa aja, midnya fleksibel sih, bisa tergantung kepercayaan aja sih. Angel lah ya. Oke, tergantung ya dia bedanya apa ya di game Iya. ini ya. Saya agak sebel ya tergantung kepercayaan itu. Tapi yang benar sih kan Benar kita dong. lihat. Benar. Iya. Tergantung kepercayaan coachnya. Benar. Yang ngelit di kuping tuh. Iya, karena saya orang yang lumayan pribadi benar. ya setuju soal ngomongin drafting itu lumayan subjektif sebenarnya. Oke, Iya, gue tanya beda-beda. ke Profesor Gabe sebagai coach juara MDL season 1. Ngelihat potensi dari Kagura sebagai counter yang dipick hari ini sekarang. Ini adalah hero yang dibenci oleh Suns. Iya, sangat dibenci. Sangat dibenci, tapi apakah ini bisa meng-counter Suns? Mungkin karena mapnya lumayan sedikit kebantu ya, karena Iya. kita tahu Kagura bagus banget di Dangerous Crash. Oke. Ini juga bakal jadi ancaman buat Suns atau bahkan buat Kairi nanti ketika menggunakan Hayabusa karena bisa ditarget. Terutama kalau kita ngomongin soal blind spotnya. Karena yang ditakutkan dari Alter Ego dengan hero-hero seperti ini, mereka bakal pegang push-push penting secara individual. Berarti chance yang bisa kita lihat di sini adalah satu hero Alex terbuka. Hellcard.
Dan ini bisa menjadi combo yang mematikan. Cuma problemnya adalah nggak ada badan. Ya, mata Ruby yang di roam. Iya. Tapi kalau menurut gue mending Ruby-nya berada di RP, sisanya main di Halkan. Tapi kalau kali ini satu pertanyaan aku. Dalam kondisi ini Kagura power banget. Kenapa aku bisa bilang power? Kena Quad Shadow dia ada flee. Dia nggak bisa di-ganking. Yap. Dia juga malah yang bisa nge-ganking. Dia ramai to the late game. Apa yang harus Onyx lakukan? Experience the youth. Apa yang harus Onyx lakukan, Tas? Jadi, bentar, ini Ruby-nya tiba-tiba pindah roam nih. Pindah. Iya, boleh win roam. Karena pindah. Karena mereka kalau paksa pakai Hellcard ini nggak bakal won. Iya. Onyx atau Rodrigo, Tas? Kayaknya lumayan 50-50 sih di sini. Karena ada Kagura Ruby kan, itu So? tergantung midnya nanti. Onyx AE. Fast. 1, 2, 3. AE sih, AE. Profesor. Ya bagus. AE. Onyx. Onyx, so MPL. Tepuk tangannya mana Soulcaster. Take it away. Yap, ini dia game yang kedua. Setelah tadi di game yang pertama kita dibawa dalam tempo dan ritme yang sangat-sangat super tinggi. Yap, ini tukeran ya. Hayabusa versus Stormcloud masih, tapi playernya berbeda nih. Daerah berbeda. Itu dia, kita akan lihat keduanya dipastikan jago dan Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Tukeran pilot. Tukeran pilot. Oke, kalau begitu. Terlihat di Sonic dan juga Ultra Champ masih pada semangat masih. Dengan semangat mereka membela idolanya. Langsung saja game yang kedua. Grand Final mana suaranya? Langsung ke Land of Dawn. Wow. Ini dia Nino dengan Yuzongnya kembali. Alek masih memaksakan untuk tidak mengeluarkan flickernya dan hampir saja kalkulasi yang cukup baik. Itu dia pressure dari Sans. Dengan Kimi ini salah satu hero favoritnya Sans juga by the way. Tapi ya lihat agresivitas Kairi udah mulai masuk ke dalam jungle. Yep. Jadi ada sebuah hal yang dilakukan oleh Kairi tadi, mengambil langsung lapa golem tepat di depan dari Yasuke. Ya itu jadi satu keuntungan yang kalau nggak ditukar sama sekali itu bakal bahaya. Oke. Masih ada Flea. Hijume. Mendarat tadi. Dari emblem attack speed ya untuk kedua jungle. Ada pull yourself together untuk Alex. Ya karena Ruby memang lumayan dependent sama spell. Dia bisa flicker lebih cepat nantinya. Apalagi dengan assist yang didapatkan. Untuk first item sebelum di turtle. Nah ternyata masih sama ya. Akan dengan sepatunya. Luffy juga ini hero favorit loh. Cici, kalau kemarin kita ngobrol sama Coach Chico, salah satu pot juga di Onyx yang divisi lain. Yep. Dia bilang ya Cici ini power banget. Cici itu dia dan sekarang dapat. Itu yang jadi masalah. Gue penasaran sih di turtle pertama nih kayak team fight yang akan terjadi tuh seperti apa. Dua-duanya roamer CC, T-Boy, Alec, dua-duanya punya area yang gede. Dan ya lagi-lagi Lancelot enak banget buat kontes. Yep. Sementara sekarang terlihat untuk kali ini Alek dipaksa untuk mundur, masih ada Dragon Tail tadi mencoba untuk bisa memberikan sebuah back. Apaan? Itu dia, flicker terbuang dari Alec. Tangannya coba untuk di-poking, tapi Sans masih aman. Dan hati-hati nih, trapping dari Hijume. Mungkin di season ini bisa gue bilang, Hijume the best player untuk Kagura. Yep. Dan sekarang tadi Kairi yang nge-trapping sebentar loh dalam rebutan. Oh, di burst? Oke, apa yang akan terjadi? Hijume mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi masih bisa berpindah tempat. Retraction Pull tadi masih bisa dihindari. Turtle-nya terbuka, oh skip Oke. Kairi. Ada satu buat takeover yang dilakukan bahkan untuk sekarang. Dan tentunya berhasil diamankan oleh Yasuke. Namun di saat sebagai belakang dengan DPS yang sangat tinggi dan terus memberikan damage-nya ke arah beberapa player. Ada satu poin retribution tadi udah langsung dikeluarkan, masih sempat kalau bisa Yasuke. berdepan lagi. Ke arah dari Bab tapi malah membuat Yasuke-nya down. Emma Pendant dikeluarkan pula. Tapi Keyboy tidak bisa bertahan. Pertukaran yang gak adil sebenarnya Alter Ego. Mereka dapetin turtle-nya. Purple-nya hilang. Yasuke kehilangan nyawa juga. Pertukaran yang di Keyboy. Dan Bolten lagi-lagi matchup Harit dan Granger. Masih kedua ini. Yep. Dan Lutfi sungguh jahat di bagian bawah ya. Nino hampir dorong jauh banget ke belakang loh itu. Namun di tempat yang berbeda ada satu audience prediction. 56% untuk Onyx, 44% untuk Alter Ego. Tapi ini tipis sih. Ini gak jauh loh. Yep. Bedanya dikit aja. Dan ngelihat dari mid game masuk di menit ketiga. Agresivitas dari keduanya nih masih terbilang aman lah ya. Temponya nggak setinggi di game yang pertama. Karena gue bisa bilang pemegang temponya tuh di awal kalau misalkan Lancelot versus Hayabusa, itu ada di Haya. Objektifnya Haya tuh ya buff kill. Kalau misalkan dari Lancelot ada buff dan farming. Namun cukup merendah lagi, cukup turun dengan begitu drastis tempo. Namun mendadak dive dan Keyboy kembali menjadi korban Retraction Pulse. Langsung dikeluarkan tapi bukan hal yang baik untuk Sans bisa masuk
untuk membantu. Wah, ini Sunsplit zoning 3 player bahkan. Tapi ya, komit ke arah Keyboy. Ini jadi Udah sakit banget dan apa yang akan terjadi Suns? Masih bisa mundur, masih ada Purify tadi udah langsung dikeluarkan bahkan sekarang Shadow Kill. Kairi mencoba untuk bisa mendapatkan Yasuke hampir saja. Thanks to Alec. Dipegang tadi sama Alec, gak bisa lagi untuk ngasih damage terakhir. Tapi ada sedikit yang berbeda sama Army. Dia nggak langsung Sky Pierce. Dia pakai Hunter Strike terlebih dahulu. Mungkin pengen ke pressure landing top lane Army. Yep. Masih ada Rhapsody tadi yang memang benar-benar bisa dikeluarkan. Namun sekarang Skylar cukup agresif. Ada satu Chrono Dash tadi terlihat. Teman-teman Force dikeluarkan. Ya, tapi selama di awal kayaknya Golden masih fine sih. Pertanyaannya kalau di Turtle selanjutnya yang ada di atas. Ini mau ikut perang kah dari Golden-nya? Dia mau ikut team fight. Wah, di bagian tengah apa yang akan terjadi? Ludwig down! Mendadak bisa Turtle yang kedua muncul. Ya, dia ngebuang Petrify juga dari Nino. 2 point kill untuk Nino. Turtle-nya akan dilepas seperti Ya, sekarang ada Black Dragon Bomb, namun Arpi depan berbeda malah menjadi korban pula Skylar. Akankah menjadi sebuah tujuan namun depan yang lain Alec mulai maju. Turtle berhasil diamankan oleh Yasuke. Turtle kedua untuk Alter Ego. Nggak berhenti, bahkan mereka coba lagi. Ya, mereka masih mencoba. Ada Keyboy yang terus membayangi pergerakan Alec dan juga Yasuke. Tapi masih aman so far, masih bisa dikendalikan Onyx. Mereka nggak kehilangan banyak sekali jungle. Hanya ada Turtle tadi yang mau nggak mau dilepas. Tapi dua Turtle nih, snowball untuk early game Alter Ego. Terbilang cukup sukses loh. Ini di bawah sini. Eps! Buset, yang ini Iya. MPL ID Extremernya mancar region ya. Ini MPL ID X Goat ini mau udah. Makanya kalau tuh sih kawan-kawan, kalian bisa cek juga nih di channel official di stream MPL ID. Dari Goat. Yang ini kayaknya susah. Susah. Siapa? Mau dibandingin sama siapa lagi? Gak bisa. Susah. Semuanya dia punya. Tapi ya, bahkan bukan Lu mau debat gimana juga susah udah. tiket aja udah punya. Gimana? Tapi ya untuk ngelihat dari Alter Ego nih, mereka unggul 2 turtle cuma dari goldnya pun nggak bisa terlalu banyak ya. Yap. Karena memang farming dari Onyx juga ya terhitung rapi. Ya. Mereka nggak kehilangan banyak sumber. War X sudah jadi buat Kairi dari Yasuke dan Kairinya udah jadi Hunter. Sebenarnya sama-sama 10% cooldown reduction. Cuman bedanya Hunter ya ada penetrasi dan War X itu lebih ke sustain. Ya memang tipikal Lancelot lah. Dari Retribution aja nih, ini akan beda karena Ice Retribution versus Flame Retribution. Damage udah jelas, Flame Retribution akan unggul. Yap. Oke. Nah sekarang bisakah dimanfaatkan ya? Apapun yang memang sudah dimiliki. Entah itu flame-nya lah, entah itu ice-nya lah. Ya, Balik lagi, seperti apa nantinya momentum yang bisa diciptakan? kayaknya di Turtle sih. Itu yang paling enak ya bagi mereka berdua juga. Dan kayaknya Oke, ini tempatnya berbeda. Ludwig akan menjadi korban kembali satu terakhir. Ludwig kembali terculik. Walaupun ada constant call-nya tadi udah langsung dikeluarkan pula, tapi setidaknya ada koneksi yang baik yang dilakukan. Namun apa tamu Guardian, tapi Alec hadir. Guna untuk bisa memberikan sebuah backup. Traction ball di bagian belakang dan sekarang Alec yang masih berusaha untuk bisa keberanian tersebut. Walaupun Suns-nya masih membayangi dengan DPS yang sangat tinggi. itu dia blok. Oh, Kairi. Oke, Kairi hampir menjadi korban. Tapi Kairi masih bisa mengonceng dengan satu kuat shadow tadi yang dia miliki. Bahkan untuk sekarang, Kairinya mencoba untuk bisa mendekati ke arah dari Jume Shadow. Langsung dikeluarkan bulan dan turtle-nya berhasil didapatkan oleh Kairi. Namun barusan, Furistan dan juga Petrify Kairi down. Alter Ego kembali menggila. Keyboy-nya pun tidak akan bisa selamat kembali dan bukan pilihan yang baik untuk Ludwig maju. Turtle ditukar dengan 2 point kill. Alter Ego mereka tidak mau rugi sama sekali. Mereka coba paksakan dapetin sesuatu yang akan menguntungkan bagi mereka. Sekarang goldnya 2000 gold. Alter Ego Skylar. Oke, Skylar bisa untuk flicker satu terakhir dan Solo kill. solo kill from Skylar. Itu dia. Karena memang lihat dari RV yang pakai flicker kan. Menjadi satu kesempatan juga untuk Skylar. 2-0. 2 point kill yang berharga sekali ini untuk Skylar. Tapi hati-hati dengan Nino. Nino juga belum tumbang. Kita tahu di game pertama ini yang jadi masalah. Oke, Nino sendirian berubah menjadi vampire yang memang tadi menghisap jarak dari Keyboy. Masih aman sih sampai saat ini ya. Dia akan coba untuk paksa defense aja. Ini trapping lawan trapping kebetulan. Dan Hijume. Oke, Hijume. Masih ada Flea. Aman sih. Karena di buffnya Kagura itu bukan cuma dari stun doang ya. Shadow-nya Haya juga lepas. Yap. Dia aman banget sebenarnya dari Hayabusa. Dan teammate akan ada di mid lane sepertinya Arvi. Dia udah tahu nih, saatnya Arvi bersinar di mid. Alec masih cari momen. Belum ada flicker dalam tubuhnya. Namun telah berkumpul 3 player loh. Yap. Lagi-lagi ya, Alec dan Keyboy.
Ini memang masih megangin rumput aja, mereka nggak bakal sampai komit dari keduanya. Bahkan kalau dari item, kelihatan nih Arfi yang harus galak. Sky Pierce udah ada satu Legend Sword lagi, bisa langsung ke arah Malefic. Kalau dari Hayabusanya udah jadi Warex juga 20% udah. Dia bisa main full cooldown juga mungkin dengan Endless Battle nantinya. Tapi ya hati-hati. Kalau ketemu di laning jauh, Hayabusa, Shadow Kill bisa di-dodge dengan Tonros. Ultimate di-dodge dengan skill kedua, gua rasa nggak adil. Yep. Ini mekanikalnya sangat tinggi dan ketontonan kembali loh. Yazuke. Miss kali ini harus mundur dulu. Langsung di backup. Sans. Namun sekarang, apa yang akan terjadi? Sans ya, hampir saya menjadi korban traction bola patah bukan dia, tapi gak mereka siapa pun sebentar di bagian belakang. Sans yang menjadi korban. Keuntungan kali itu Alter Ego. Nino kembali menggila di bagian belakang dengan membuat sebuah barricade dan juga pagar. T-Boy-nya down, tapi Nino pun harus menggila dengan sangat cepat pula. Setelah Lurpi dengan Vengeance yang sudah diaktifkan mencoba untuk bisa maju dan juga membalas apapun yang memang dilakukan oleh Alter Ego barusan. Satu ditukar dua, lagi-lagi keuntungan masih dipegang Alter Ego. Tapi midnya belum hancur nih, vision midnya masih aman. Dan Shadow Kill dari Kairi juga belum keluar. Masih ada nih chance untuk Onyx melakukan fight back. Lutfi udah ngebuka Vengeance. Mungkin itu juga catatan nih, Arfi bisa tembak Lutfi. Dia bisa untuk kepanish Lutfi. Yep. Oh, Hey, Alex dibalaskan oleh Skylar tadi, namun sama-sama kehilangan Bobot. Alexnya down kali ini. Arfi masih selama 2 flicker tadi kita lihat di dalam satu tempat yang sama, Lim. satu tetes darah terakhir tadi. Sekarang Nino kembali dan masih bisa sama juga dari Arfi. Tanpa adanya Alex, mereka akan langsung coba pegang Lordnya Onyx. Tidak membuang kesempatan sedikit pun. Yap, tidak membuang-buang waktu. Mereka langsung saja cepetin karya dari Lord. Harusnya berhasil ya. Yap, dilepas. Alter Ego, mereka gak mau kontes dan Lord untuk Onyx. Wow, 2 momen tadi, 2 flicker. Sama-sama miss. Dari Alex dia langsung terburu-buru sih lebih tepatnya. Tapi Skylar juga react-nya tadi lumayan. Ya sih. react-nya juga flicker masalahnya. Iya, Gue iya, pikir iya. react untuk kabur gitu. Dia coba untuk kebalikin dan Shadow Kill dari Kairi. Wah, itu tadi bad luck Kairi sih. Satu hit banget Arfi dan Lutfi. Biap. Tertangkap basah Lutfi down. What? Oke. Sebuah hal yang begitu baik walaupun auto Clarotpinnya berhasil langsung dihancurkan. Tapi sepertinya tidak tertebak tadi bagaimana Alter Ego nge-camp di dalam rumputan di area dari Onyx. Ya, mungkin mereka ngeliat oke, Alter Ego akan beresin laning. Alter Ego lagi under pressure karena ada Lord. Cuma enggak ternyata. Gak bisa ditebak memang Ella Familia ini. Mereka coba trap di mid dengan kondisi Lord didapetin sama Onyx. Gerakan-gerakan yang terbilang berani. Kalau mereka gagal, kerugian yang mereka terima itu dahsyat sekali. Gak boleh Kairi, gak boleh sembarangan untuk poke ke arah Alex. Gimana ya ngeliatnya Alter Ego dengan perkembangan nih. Ini udah ampun-ampunan nih. Temponya, mereka selalu bisa kontrol. Pertukaran yang mereka dapetin juga selalu bagus. Yep. Entah turtle tuker 2, 1 tuker 2. Untungnya masih di mereka. Dan ya karena memang Lancelot tipikal yang farming, mid to late game-nya itu akan lumayan perlu dipertimbangkan. Walaupun ya sekarang udah mulai jadi sekarang. Yep. Akan seperti apa lagi derby Meruya ini ya teman-teman. Derby Meruya, betul. Iya, derby Meruya. Gaming house-nya deket ya. Deketan emang ya. Emang. Jakbar lagi. Endless Battle, ada Brute Force juga. Lihat Nino dengan Brute Force dan Oracle. Hanya dengan Fury Hammer ternyata untuk bantuin penetrasi dan sedikit damage. Biasa dijadiin kan ke arah Hunter Strike. Cuman yang kali ini nggak buru-buru. Dia tahu nih oke butuh badan tambahan. Jadi Nino-nya juga sedikit ngalah bisa dibilang. Yep. Dan ini nggak ada yang muncul di map loh. Kalau dari POV Onyx, berarti cuma Arfi aja yang di bawah. Yep. Dan di tengahnya ada Yazuki. Tapi kan 3 lagi nih. 3-nya di mana ya? Itu dia. Bisa di mid, bisa di bawah, bisa tiba-tiba di atas. Dimanapun bisa dan stack 34. Untuk Sky Pierce-nya Arfi. Dia 1 kali tumbang tadi sayangnya kan. Yep. Pas dia udah dapetin 20 stack. Tapi setidaknya dengan stack 34 masih cukup lah nih. Lumayan ini tabungan. Dan Tabungan masa depan ini. Skylar juga rentan shutdown kan ini. Skylar juga harus benar-benar ngejaga posisinya untuk tidak bisa diamankan. Karena dia dari tadi yang kena Sans terus. Ya, tapi hati-hati loh. Karena Skylar sekarang flicker. Kalau sebelumnya kan dia purify. Ya. Dengan flicker gua rasa ke bagian belakang pun ready. Dan jangan lupa juga ini Skylar yang memang dari pengalaman dia udah pasti berani banget. Dia nggak gampang lah untuk kalah dari segi kalkulasi, timing. Jadi kita tinggal lihat aja nih nanti setup dari openernya. Entah itu T-Boy, Nino. Yap, di tempat yang lain, Lutfi mencoba untuk bisa masuk ke area dalam, namun ada Phantom Execution masih gagal. Apa tahu Guardian gak konekan siapa bersama. T-Boy-nya terjebak sendirian di tempat berbeda. Lutfi, ada backup tadi seperti dari Hijime, tapi malah Hijime sekarang terjebak. Dan mereka
masih sama-sama bisa mundur. Itu dia bonyok habis. Teman-teman dari Alter Ego mereka harus mundur dulu, mereka harus reset lagi. Dan Lord dikuasai Onyx. Mereka akan coba untuk buka perlahan. Ya, Nino menjadi orang terdepan dan Nino siap untuk take off. Itu dia alasan dari Nino ke arah Brute Force dan juga Oracle. Cooldown reduction yang dibutuhkan. Black Dragon Form lama banget memang cooldownnya. Tapi Alter Ego mereka pegang sekarang Lordnya. Oke, sementara sekarang Lutfi mencoba untuk bisa menghantarkan damage sama Vengeance. Dikeluarkan bola. Bisakah mereka mendapatkan ke arah Keyboy dan Keyboy-nya? Sedikit lagi yang tersisa. Skylar. Cabut langsung terlihat namun sekarang Skylar malah menjadi korban bola dalam pertempuran Shadow kill. tersebut. Arvin. Shadow kill langsung dikeluarkan bola. Tapi langsung dibalaskan dengan 2 poin kill pula dari Onyx. Nidoja tidak kuat. Kairi bergila. Kairi. Triple kill. Kairi. Timing yang sempurna tadi. Sans dan juga Lutfi. Sebagai distraction, Kairi menunggu quad shadow-nya kembali dan hadir. Dengan triple kill, Onyx. Mereka bisa dapetin Lord ini secara free harusnya. 2 orang yang sudah diambil di awal ternyata itu pun tidak bisa memberikan keunggulan untuk AI. Reaction dari Kairi, Lim. Wah, Kairi gila. Dia bener-bener, ya memang harus seperti ini, jungle. Dia harus tega. Dia harus tumbalin sedikit temennya untuk ngebuang source skill yang mahal dari lawannya. Dan masuk di waktu yang sempurna. Itu yang memang perlu, sense dari jungle harus seperti itu. Tapi balik lagi dari Alter Ego, kita akan lihat di defensifnya. By the way, high ground defense Alter Ego gak terbilang kuat. Mereka gak punya hero spam. Untuk clear minion pun terbilang lumayan sulit. Ya. Apalagi sekarang ditahan loh. Alex sampai pakai move ended demi keluarin katapultnya dan nahan di bagian depan. So Lordnya akan masuk secara cepat, tengahnya gak akan bisa dikontrol. Nah, sekarang masalahnya Skylar, oke mereka sekarang lagi mode offense, tapi flicker nggak ada. Iya. Efek sisi itu juga dimiliki sama Alter Ego. Ini yang harus diwaspadai karena Nino baru ini. terdengar, tapi Nino aja. Sudah ada shadow kill terdengar. Shadow kill terlihat, Black Dragon Form langsung dikuatkan pula. Pertempuran akan seperti apa? Ada satu lagi apa yang dia langsung dikuatkan, tapi Winter Crown tadi langsung digunakan pula. Pertempuran tempat terjadi dalam area defensive yang diberikan oleh Alter Ego, tapi apa yang terjadi? 2 player dari Onyx itu pun langsung tebar begitu cepat. Dipaksa. Masih bagus untuk bisa mendapatkan ke arah satu base utama yang dimiliki oleh Alter Ego. Namun masih ada immortal pula yang tubuh oleh Alex. Tino-nya menjadi orang terdepan. Lordnya hilang, Minion masuk. tapi masih ada web minion dan mereka memaksakan untuk bisa menutup gap ini. Skylar masih gagal dan ini dia kesempatan terakhir.